البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan penjelasan surat Al-Falaq. Kemarin sudah kami sebutkan cuplikan mengenai faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Falaq. Bahwasanya surat Al-Falaq dikenal dengan apa? Al-Mu'awwidzat. Dikenal dengan Al-Mu'awwidzat. 3 surat, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Tapi kalau Al-Mu'awwidzatan 2 saja. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Jadi harus bisa membedakan antara al-mu'awwidzat dengan al-mu'awwidzatan. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah al-mufradatu, kosakata yang ada pada surat Al-Falaq. Kata beliau, a'udzu alja'u. A'udzu maknanya adalah alja'u. Maksudnya aku berlindung. Nah, karena al-luju' itu artinya kembali, berlindung, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-falaq na'am syaqqus syai' wa faslu ba'dihi an ba'd. Yaitu pecahan sesuatu dan berpisahnya sebagiannya dari sebagian yang lainnya. Karena kalau waktu subuh itu berarti kan sudah berpisah dengan malam harian istilahnya. Karena bisa dikatakan subuh atau fajar tersebut itu kan sudah pemisah antara malam dan siang, ya enggak? Nah, malam kemudian siang. Nah, waktu fajar atau subuh itu kan bisa dikatakan remang-remang, ya enggak? Remang-remang, tidak terlalu gelap sekali dan belum terlalu terang. Paham maksudnya ya? Dinamakan seperti itu. Oleh karena itu, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang memiliki al-falaq, yaitu waktu subuh. Paham? Na'am. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, wa minhu falikul asbah. Yaitu pemisah waktu subuh atau waktu pagi hari. Falikul habb wan nawa, yang barakallahu fikum, ini tafsirannya di antaranya ya, yang menumbuhkan biji-bijian. Naam. Karena biasanya kalau biji-bijian itu tumbuh, mulai tumbuh daunnya, pecah enggak bijinya biasanya? Pecah. Paham ya? Pecah, tumbuhlah na'am barakallahu fikum daunnya atau pohonnya tadi itu. Na'am. Wa qila huwa subh, ini yang apa yang kuat. Ada juga yang mengatakan al-falaq itu adalah as-subh, waktu subuh. Jadi berlindung pada Rabb yang memiliki waktu subuh. Na'am. Ar-Rabbu al-Maliku al-Mutasarrifu huwa Allah Subhanahu. Ar-Rabb itu adalah al-Malik, zat yang menguasai, zat yang memiliki. Kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-mutasarrif, zat yang mengatur. Wa huwa Allah subhanahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mengatur kita semuanya. Karena sudah kita lewati, wa kullu ma siwallahi alam. Semua yang selain Allah Ta'ala adalah alam semesta. Mulai batunya, lautan, daratan, bumi, langit, semua itu alam semesta. Oleh karena itu Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, beliau mengatakan apa? Nah, barakallahu fikum, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua yang selain Allah Ta'ala adalah alam semesta, dan aku termasuk dari alam semesta tersebut. Kita semuanya termasuk alam semesta, karena kita makhluk, ya enggak? Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir. Allah Ta'ala adalah zat yang mencipta, memberikan rezeki, dan juga yang mengatur alam semesta. Wa rabbuhuna auqa min sa'iri asma'ihi li'anna al-i'adata minal madar tarbiyatun wa inayatun. Sedangkan Ar-Rabb di sini, na barakallahu fikum, lebih tepat dan lebih mengena, lebih menyentuh daripada seluruh nama-nama yang ada. Kenapa? Karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah Ta'ala yang paling a'zam adalah Allah, ya enggak? Oleh karena itu kalau kita minta dengan nama Allah Ta'ala a'zam, ya Allah, itu insyaallah Ta'ala dikabulkan. Ya Allah, urzuqna. Ya Allah, berilah kami rezeki. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, jagalah kami. Paham ya? Karena ismullah al-azam Allah. Nama Allah yang paling besar adalah Allah. Sehingga apa? Dari nama Allah tersebut ada sifat-sifat yang lainnya. Ada nama-nama yang lain, ya enggak? Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kembali ke mana? Ke Allah. Bukan Allah kembali ke Ar-Rahman, bukan. Paham ya? Jangan sampai keliru. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Jadi kalau meminta kepada nama Allah Al-A'zam, itu Allah, itu orang akan diberi. Nah, maksudnya dijamin dengan dikabulkan doanya biidznillah azza wa jalla. Li'anna al-i'adata minal madar, dikarenakan minta perlindungan dari sesuatu yang membahayakan, tarbiyatun wa inayatun, adalah bentuk tarbiyah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan inayah, perhatiannya. Kita diminta kepada Allah, kita diminta oleh Allah Taala agar berlindung. Berarti Allah Ta'ala pengertian, Allah Ta'ala mengatur, paham ya? Memberikan apa? Nah, pengaturan kepada hamba-hambanya. Min syarri ma khalaq, itu qafnya itu tambahan, itu yang benar enggak ada qafnya itu ya. Itu qafnya ada qaf itu kan? Itu yang benar enggak ada qafnya itu. Naam. Kalau misalkan bisa dihapus enggak masalah. Karena yang benar min syarri ma khalaq, itu ada qafnya itu kan? Naam. Kelihatan enggak punya antum? Yang benar enggak ada qafnya ya. Min syarri ma khalaq, berlindung dari kejelekan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Naam, ada kebaikan, ada kejelekan. Di balik ciptaan tersebut ada hikmah. Coba harimau, singa, kelihatannya ngeri ya? Ngeri, jelek, paham ya? Tapi di balik ciptaan tersebut ada hikmah, ada tujuan. Barakallahu fikum. Naam. Kita lihat nanti apa yang akan disebutkan. Naam. Min syarri ma khalaq, berlindung dari kejelekan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Min hayawanin wa jamad, baik dari hewan-hewan, berupa hewan-hewan maupun jamad, benda-benda mati. Apakah ada benda mati yang Allah Ta'ala ciptakan tapi mengerikan dan jelek? Ada enggak kira-kira? Apa contohnya? Benda mati tapi ngeri dan juga dianggap sesuatu yang jelek. Apa contohnya? Apa contohnya? Ada enggak kira-kira? Jamatan benda mati. Tapi ternyata benda mati ada yang jelek juga. Apa contohnya? Apa contohnya? Apa? Racun. Racun benda mati atau enggak? Jelek enggak kira-kira? Kita berlindung dari racun-racun yang masuk pada tubuh kita biar enggak berpengaruh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu ya. Nah, adapun virus itu benda hidup ya, cuman kecil. Bentuknya kecil sekali, kita kalau lihat dengan kacamata pun belum tentu bisa melihat, tapi pakai alat mikroskop istilahnya gitu ya, diperbesar itu nampak nanti bentuknya bagaimana. Nah, tapi kalau racun benda mati dia, bentuknya cairan juga bisa,
kapsul, tablet juga bisa. Kita berlindung dari barakallahu fikum kejelekan yang Allah ciptakan baik yang hewan maupun yang benda-benda mati tadi itu. Ghasiqin, berlindung dari ghasiq. Apa itu ghasiq? Lailun istadda dhalamuhu. Berlindung dari malam hari yang apabila sudah gelap gulita. Karena biasanya kalau malam hari gelap gulita, hewan-hewan buas pun keluar. Singa keluar dari sangkarnya atau sarangnya. Sarangnya ya. Nah, barakallahu fikum. Harimau keluar dari sarangnya juga. Nah, barakallahu fikum. Intinya hewan-hewan berbahaya dan juga mengerikan itu biasanya keluar malam hari. Nah, barakallahu fikum. Anjing di malam hari bagaimana suaranya, iya enggak? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat nanti penjelasannya. Jadi kalau malam sudah gelap gulita itu intinya banyak kejelekan. Pencuri itu nyurinya enggak habis maghrib biasanya. Nyurinya malam. Paham ya? Habis maghrib salat dulu dia, salat maghrib. Paham ya? Untuk ngelabui. Nah, barakallahu fikum sambil apa? Mengecek mana kira-kira enggak ada penduduknya atau enggak ada orangnya. Paham ya? Habis isya, wah, dia baru mengatur siasat dia. Oh, nanti jam 12 malam bergerak dia. Paham ya? Pencuri-pencuri itu jarang sekali mencuri habis maghrib, isya. Paham ya? Jarang sekali karena orang masih banyak yang lalu lalang. Banyak orang yang datang dan pergi. Tapi kalau sudah jam 12 malam sepi. Suara pun suara-suara jangkrik, ya enggak? Suara-suara anjing, ya enggak? Nah, kesempatan, kejahatan ada di malam hari tersebut, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waqab, apa waqab? Dakhala dhalamuhu, sudah memasuki yang gelap gulita tadi itu. Karena semakin malam semakin gelap biasanya. Nah, gelap gulita itu ya. Nah, kecuali kalau malam bulan purnama, itu terang. Barakallahu fikum wa takhsisuhu, dan pengkhususan di sini dengan malam yang gelap gulita kenapa? Li'annal madhara taksur fihi wa ya'sur dafa'. Artinya apa? Dikarenakan bahaya-bahaya itu mulai kebanyakannya muncul di malam hari, pembegal. Jarang sekali begal habis subuh itu. Atau begal habis asar, habis zuhur, jarang sekali. Begal itu malam hari biasanya. Jam 11, 12, jam 1 ada orang lewat kok sendirian dibegal sama dia. Paham ya? Kejahatan malam hari itu banyak sekali. Nah, kemudian biasanya sulit untuk ditolak. Ya enggak? Sepi, orang enggak ada yang di luar biasanya. Sehingga banyak kan korban-korban pembegalan itu terbunuh, meninggal. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Naam. An-nafatsat, dan berlindung dari nafasat. Apa itu nafasat? Perhatikan, as-sawahir allai yanfusna fil 'uqad. Itu para tukang sihir wanita yang mereka menghembuskan atau menyemburkan, atau nyembur atau nyemprotkan dari mulutnya itu fil 'uqad, yaitu benang atau tali yang diikat-ikat. Nah, sambil komat-kamit baca apa itu? Misalkan, paham ya? Contohnya aja, semprotkan itu. Karena nafas itu menyemprotkan ada sedikit campuran ludah, itu namanya nafas. Jadi kalau misalkan antum berdoa mau tidur itu biasanya bukan itu kan. Ya enggak? Ada sedikit campuran ludah. Nah, tapi jangan banyak-banyak. Paham ya? Ini sekedar nafas. Nafas itu sedikit. Para tukang sihir seperti itu juga. Kelapa dikunyah dulu, berkomat kamit baca apa gitu, baca mantra ya. Kemudian semburkan sama dia. Nah, kita berlindung dari semburan-semburan barakallahu fikum tukang sihir tadi itu. Paham ya? Disemburkan, disemprotkan, ditiupkan pada apa? Tali atau benang yang diikat-ikat. Biasanya kalau nyihir seperti itu. Nah, barakallahu fikum, terkadang juga dengan boneka kecil itu ya. Nah, barakallahu fikum, atau dengan benang, jarum, paham ya? Terkadang dengan misalkan nama saja bisa, karena bantuan jin. Tukang sihir itu kenapa kok terkadang bisa? Jin yang bantunya. Jin yang jahat kan banyak juga. Nama misalkan fulan bin fulan, ya. Nama kertas dilipat-lipat, masukkan dalam apa? Nah, barakallahu fikum, botol, tutup botolnya udah enggak bisa bernafas dia. Paham ya? Nah, karena pengaruh sihir itu kuat sekali. Paham ya? Nah, terkadang buhul-buhul yang mereka tanamkan itu ketika kita ingin meruqyah orang yang kena jin, kalau bisa dihancurkan terlebih dahulu. Jangan takut. Nah, biasanya orang yang terbiasa menyimpan jimat, barang siji di rumah, barangnya satu tapi dirawat terus, jimat. Paham ya? Biasanya kalau antum lihat masuk ke rumah, itu di depan pintu persis itu ada semacam gantungan biasanya orang-orang awam yang jauh dari ilmu.
Kalau di sana wallahu alam ya, kalau di Jawa itu ma'ruf itu. Jadi kalau antum masuk ke rumah perhatikan baik-baik. Atas pintu kadang ada semacam gantungan. Dibungkus pakai enggak tahu mori warna putih. Di dalamnya itu kadang-kadang warnanya kayak darah atau yang semisalnya. Itu tujuan mereka apa? Penangkal katanya, penangkal jin atau setan. Itu juga bantuannya jin juga, hati-hati. Paham ya? Jadi kalau misalkan antum meruqyah orang yang kena jin, kok di rumahnya ada gitu, hancurkan dulu itu. Hancurkan dulu, gambar-gambar makhluk bernyawa ditutup atau dibakar, kemudian baru ruqyah. Karena biar apa? Biar ada asar pengaruh dari ruqyah tersebut. Nah, terkadang kita atau sebagian ikhwah itu meruqyah orang yang kena sihir itu berat. Karena buhul-buhulnya belum diketemukan. Ternyata dia cerita, oh pernah suatu ketika ada mbah tua itu berada di belakang rumah dia. Gali-gali situ, tahu gali apa? Ternyata na barakallahu fikum menimbun buhul-buhulan itu. Paham ya? Rambut dicampur dengan apa? Rambut campur bako, campur apa? Nah barakallahu fikum misalnya itu masukkan situ, udah timbun, dibacakan mantra, semburkan oleh mbah dukun tadi itu. Paham ya? Tukang sihir tadi. Akhirnya apa? Nah, terkadang seperti itu pengaruh. Jadi kalau ketahui buhulnya, hancurkan, bakar. Tapi kalau enggak ketahuan, tetap minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, diruqyah terus. Nah, disuruh wudu. Jangan lupa baca adkar pagi dan sore. Itu penting sekali karena terkadang pengaruhnya di situ. Dan kalau dia hanyut dengan sihir yang ada pada diri dia, seringnya sulit untuk dihilangkan. Maksudnya dia malas, enggak mau zikir, enggak mau baca Al-Qur'an, enggak mau ibadah misalkan, itu justru semakin kuat sihirnya. Nah, Allah musta'an. Ingat-ingat ya, enggak ada sihir hitam dilawan dengan sihir putih, enggak ada. Semua tukang sihir sudah terjatuh dalam kekufuran. Innaman nahnu fitnatun fala takfur. Kata Harut wa Marut ketika diutus untuk menguji penduduk Babil saat itu, Harut wa Marut mengatakan innama nahnu fitnah. Kami hanya menguji saja, fala takfur. Jangan kamu kufur. Maksudnya kalau kalian belajar ilmu sihir, kafir gitu loh. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi sangat keliru kalau yang mengatakan ilmu sihir pertama kali itu yang ngajarkan malaikat. Di mana? Di Babil katanya. Malaikat siapa? Harut Marut. Katanya Harut dan Marut katanya. Itu berarti gagal paham dia. Itu mengajarkan situ bukan mengajarkan untuk dipelajari ilmunya disebarkan, bukan, menguji. Menguji menunjukkan bahwasannya apa? Ilmu sihir itu kekufuran itu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi harus dipahami baik-baik ini. Kita berlindung dari nafatat, hembusan-hembusan. Nah, barakallahu fikum tukang sihir para wanita dan semisalnya. Naam. Fil 'uqad jam'u 'uqdatin. Uqad itu jamak dari 'uqdah, yaitu semacam ikatan. Biasanya tali diikat-ikat, benang diikat-ikat. Wa hiya ma yu'qad min hablin aw khaytin aw nahwihima. Yaitu sesuatu yang ditali, diikat. Nah, barakallahu fikum, baik dari tali, benang atau yang semisalnya diikat-ikat. Paham ya? Nah, ikatan tersebut berpengaruh sekali. Kalau orang yang disihir itu lemah imannya, bukan berarti yang kuat imannya enggak bisa kena ya. Rasulullah saja, barakallahu fikum, beliau sebenarnya disihir juga tapi beliau selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasannya sihir itu pengaruh sangat besar, terutama bagi orang-orang yang lemah imannya. Bisa kena, hati-hati barakallahu fikum. Naam. Hindari yang namanya barakallahu menghayal, melamun sendirian di pojokan, melihat pojokan terus kelihatannya ada api terbakar, ada api yang bergejolak dan semisalnya. Udah hati-hati seperti itu. Paham ya? Dikhawatirkan apa ketika kosong tersebut bisa dimasukin oleh setan yang terkutuk dari celah-celah yang kecil. Hati-hati barakallahu fikum. Naam, Allahu musta'an. Terkadang orang yang kemasukan jinan karena kosong gitu, kemudian enggak diiringi dengan berzikir, masuklah jin situ. Jin yang jahat tadi itu. Allahu musta'an. Kita lihat. An-nafas an-nafkhu ma'ar riqin yakhruj minal fami. Kata beliau, an-nafas, nafas itu an-nafakh. Tiupan tadi itu semburan tapi bersama rik. Rik itu sedikit ludah. Merik namanya. Jadi nyemburnya itu bukan. Paham ya? Jadi ada sedikit ludah gitu. Ya khruj minal fam, keluarnya dari mulut, bukan dari hidung. Kalau dari hidung itu ingus, lain lagi. Paham ya? Jadi ini perhatikan baik-baik ini. Jadi kalau nafas ini dia menyemburkan barakallahu fikum keluar dari mulut tapi diiringi dengan ada sedikit ludah. Mahfum insyaallah ya. Jadi ketika anda berdoa mau tidur baca al-mu'awwidzat,
kemudian antum menyemburkan ke tangan itu ya upayakan kalau bisa ada sedikit ludah yang tersemprot di situ. Itu bukan. Itu kalau itu kan meniup. Tapi nafas ini diiringi dengan apa? Sedikit ludah dari itu. Semprotan itu. Mahum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Hasid huwa alladhi yatamanna zawala nikmatil ghairi, dihafal ini. Hasid, orang yang hasad itu, orang yang iri adalah alladhi yatamanna zawalan nikmatil ghair. Orang yang berkeinginan, punya harapan agar hilangnya nikmat dari orang lain. Itu namanya apa? Namanya iri. Paham ya? Ini yang tercela, madmum, tercela. Adapun yang mahmud, terpuji, apa namanya kemarin? Ghibtah. Ingat-ingat, jangan sampai gagal paham ditanya enggak tahu. Ghibtah. Ghibtah itu rasa iri atau hasad yang terpuji. Sebenarnya namanya ghibtah tadi itu. Karena lafaznya dalam hadis la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, tidak ada keirian yang barakallahu fikum diharamkan kecuali dua. Paham ya? Barakallahu fikum, tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali dua. Dua itu diperbolehkan. Hasad kepada orang yang punya ilmu, tapi apa keinginannya biar menjadi seperti orang yang berilmu tersebut. Bagus. Hasad dengan orang yang punya harta, berkeinginan agar punya harta bisa bersedekah, bagus. Tapi hasad yang tercela, yang iri yang tercela ini tamanni zawalin nikmah 'anil khair. Berkeinginan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Wah, semoga sebulan itu uangnya ambles, habis, ludes, paham ya? Jadi dia berkeinginan agar nikmat sebulan itu hilang gitu loh. Nah, itu namanya iri yang diharamkan. Si fulan itu hafalannya kuat sekali ya. Anak iri, semoga dalam waktu dekat ini hafalannya kacau. Paham ya? Hafalannya kacau, hancur. Kalau setoran enggak pernah bisa misalkan. Ini iri yang haram seperti ini. Tapi kalau dia berkeinginan, masya Allah sebulan hafalannya kuat sekali ya. Hafalannya mutqin. Anak pingin seperti sebulan. Ini apa namanya? Ghibtah. Namanya apa? Ghibtah. Coba antum ucapkan. Ghibtah apa? Ghibtah yang jelas ya. Ghibtah pakai ta, ghain, ba, ta, tak marbutah. Ghibtah. Mahum insyaallah ya. Na'am barakallahu fiikum ya na'am. Kita lihat berikutnya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kata beliau al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Ai qul muta'awwidan a'udzu alja'u wa aludzu wa a'tasimu bi rabbil falaq. Naam, artinya katakanlah muta'awwidan dalam keadaan engkau minta perlindungan, mengatakan apa? A'udzu, aku berlindung, ai alja kembali, wa aludzu kembali juga, wa a'tasimu berpegang teguh bi rabbil falaq dengan Rabb yang memiliki waktu subuh, ai nam falikil habbi wan nawa. Nam yaitu barakallahu fikum, Rabb yang telah apa? Menumbuhkan biji-bijian dan yang semisalnya. Nah, karena biji-bijian itu kalau tumbuh itu petah dulu bijinya. Barulah setelah itu muncul daun atau pohonnya. Paham maksudnya ya? Naam. Wa falikul asbah. Naam. Min syarri ma khalaq. Itu juga ada qafnya lagi, yang penting enggak ada qafnya ya. Itu ada qafnya juga itu kan. Yang penting enggak ada qafnya itu. Min syarri ma khalaq. Berlindung dari kejelekan apa yang Allah telah ciptakan. Wa hadza yashmal jami'a ma khalaqallahu min ins wa jin wa hayawanat fa yusta'adu bi khaliqiha min asy-syarri alladhi fiha. Kata beliau, ini mencakup seluruh yang Allah telah ciptakan, baik jin maupun manusia. Jin juga ada yang jahat sebagaimana manusia juga ada yang jahat. Nah, dan juga dari hewan-hewan. Hewan-hewan yang berbahaya banyak enggak? Banyak. Di antaranya apa? Harimau, singa, kalajengking, paham ya? Kemudian lipan, tahu lipan antum? Apa itu? Cicak? Apa lipan? Laba-laba? Tahu lipan enggak antum? Antum tahu lipan enggak? Apa itu? Hewan jelas hewan. Tapi apa lipan? Antum tahu lipan? Apa bahasa Jawanya? Kelabang. Mau ya, kelabang, lipan itu ya. Nah, barakallahu bahaya juga itu. Nah, kalau
itu kalau gigit, pertama gigit dulu baru dikencingin sama dia. Jadi gigit dulu, yang belakangnya itu dikencingin. Nah itu biasanya ya bengkak lah. Rasanya pun anak juga pernah rasakan, cuman ada ikhwah yang pernah barakallahu fikum digigit oleh apa? Lipan tadi itu. Paham ya? Jadi digigit sambil dikencingin dari belakang itu. Nah, Allah musta'an. Sebagian kalau hewan itu kan ada yang menyengat. Kalau jengking menyengat ya. Nah, menyengat atau ngentup istilahnya ya. Itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu juga termasuk yang membahayakan. Fa yusta'adu bi khaliqiha, maka diminta untuk berlindung dengan penciptanya, minasyarr, dari kejelekan yang ada di dalamnya. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kejelekan-kejelekan tersebut terkadang bisa menimpa kita. Kita berlindung semoga tidak terkena. Nah, apalagi kalau jengking yang besar itu ya. Pernah lihat yang besar itu? Nah, kalau jengking biasanya normalnya kecil-kecil, ada yang besar itu namanya ketunggeng. Ketunggeng itu kalau nyengat mungkin lebih ngeri lagi karena yang kecil ada sudah menyakitkan istilahnya ya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Summa khassa ba'dama amma faqal, kemudian mengkhususkan setelah yang sebelumnya umum, faqala wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan berlindung dari kejelekan malam yang apabila sudah gelap gulita. Karena kalau sudah malam gelap gulita itu mulailah muncul kejahatan, muncul kejelekan. Hewan-hewan binatang buas mulai keluar ya ketika malam hari tadi itu. Ketika sudah gelap gulita, enggak banyak orang yang lalu lalang jalan, ular-ular pun pada lewat juga sebagian. Paham ya? Nah, intinya apa? Banyak kejahatan-kejahatan, kejelekan yang muncul di malam hari apabila sudah gelap gulita ini. Ai min syarri ma yakunu fil lail, berlindung dari kejelekan apa yang akan terjadi di malam hari. Hina yakhshan nas, ketika manusia sudah tertutupin. Nah, tertutupin itu maksudnya sudah lelap tidur atau yang semisalnya. Wa yantashir fihi katsirun minal arwah asy-syirirah, dan mulailah muncul ruh-ruh yang jahat dan jelek. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Banyak ruh-ruh yang jahat dan jelek, mungkin berpengaruh dengan jin atau yang semisalnya, sehingga ada gangguan-gangguan. Orang-orang kan banyak yang takut kalau malam hari. Nah, padahal kalau Ahlus Sunnah upayakan jangan takut dengan bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Pohon besar, bismillah. Lewat depan kuburan, bismillah. Ada suara geraga gerak-gerik, bismillah. Enggak ada apa-apa. Paham ya? Karena kalau manusia itu biasanya takut duluan, itu malah tambah takut dia. Tapi kalau santai saja, bismillah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena sudah mempelajari ilmu apa? Tauhid terapkan. Oh, gelap sedikit takut, enggak berani kamar mandi misalkan. Paham ya? Nah, dimatikan lampunya teriak-teriak. Enggak layak seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, tapi bismillah, enggak ada apa-apa. Nah, barakallahu fikum, enggak ada apa-apa, barakallahu fikum. Nah, Allahu musta'an. Ini. Karena kalau malam hari banyak menyebar ruh-ruh yang jahat, wal hayawanat al-mu'dhiyah, dan juga hewan-hewan yang bisa mengganggu, munculnya di malam hari. Nah, barakallahu fikum, harimau, singa atau yang semisalnya. Na'am. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dan juga dari kejelekan para wanita tukang sihir yang menyemburkan, menghembuskan, menyemprotkan pada tali-tali yang sudah diikat tadi itu. Paham ya? Atau ikatan-ikatan tali yang sudah diikat tadi. Paham ya? Mau terbuat dari benang atau tali-tali yang ada. Nah, untuk apa? Tentunya untuk mesihir. Ai wa min syarri sawahir allati yasta'inna 'ala sihrihinna bin nafath fil 'uqad. Naam, allati ya'qidna 'ala sihr. Yaitu berlindung dari kejelekan para wanita tukang sihir yang mereka meminta bantuan sihir mereka dengan cara apa? Menghembuskan, menyemprotkan, menyembur. Paham ya? Nah, kalau antum cek di kamus menyemburkan itu ya. Nah, barakallahu fikum, nanti anda lihat sendiri. Nafas itu menyemburkan, maksudnya itu dia barakallahu fikum, menghembuskan dengan dari mulutnya, tapi ada campuran sedikit ludah. Nah, seperti itu. Pada apa? Pada tali-tali yang sudah diikat tadi itu. Nah, yang mereka mengikat untuk apa? Mensihir tujuannya, mensihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga berlindung dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad.
Wal hasid huwa alladhi yuhib zawala ni'mati 'anil mahsud. Ini penting ini. Wal hasid huwa alladhi yuhib zawala ni'mati 'anil mahsud fayas'a fi zawaliha bima yaqdir 'alaihi minal asbab. Orang yang iri itu adalah orang yang pengen kalau kenikmatan itu hilang dari orang yang dihasati, dan berusaha agar kenikmatan itu hilang dengan apa? Dengan sebab-sebab semampu mungkin dia curahkan. Bagaimana caranya hilang? Paham ya? Intinya hasad, iri seperti ini haram. Fahtija ila isti'adzah billahi min syarrihi wa ibtali kaidihi. Maka dibutuhkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan atau kejahatan orang yang iri tadi itu, dan untuk menggagalkan makarnya. Paham ya? Menggagalkan apa? Makarnya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, wa yadkhul fil hasid al-'ain. Al-'ain itu orang yang punya penyakit ain. Punya penyakit ain. Paham ya? Al-'ain atau al-'ain sama. Wa yadkhul fil hasid al-'ain. Li'annahu la tasdur al-'ain illa min hasidin syirrir tab' wa khabithun nafs. Ini bisa dibaca syirrir, bisa dibaca juga syarir. Syarir itu yang jahat. Jadi artinya, dan masuk di sini juga masuk seperti orang yang iri adalah orang yang punya ain. Orang yang punya apa? Ain. Nah, karena ain itu tidak muncul kecuali dari orang yang iri, tabiatnya jelek, jahat, dan jiwanya pun apa? Jelek juga. Paham ya? Jadi kalau melihat sesuatu yang antum bikin kagum, jangan wah, jangan gitu. Allahumma barik, barakallahu fiik, masyaallah, subhanallah. Ini penting ya. Sebutkan dalam hadis itu apabila Rasulullah menyatakan apabila salah seorang di antara kalian, barakallahu fikum, ra'a syai'an yu'jibuh, melihat sesuatu yang bikin dia itu kagum, falyubariklah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya dia apa? Mendoakan berkah. Masya Allah, barakallahu fiik, Allahumma barik. Paham ya? Nah, itu penting ya, karena antum kita enggak tahu kalau kita ini tiba-tiba diuji dengan ain ini. Karena ain ini berbahaya sekali. Rasulullah mengatakan al-ainu haqqun. Saking tepatnya pengaruh ain itu, sampai Rasulullah mengatakan apa? Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa lebih mendahului takdir, ain inilah yang mendahuluinya. Karena tepat sekali pengaruhnya. Begitu melihat langsung hancur, bayangkan itu. Nah, barakallahu fiikum. Na'am. Kandang ayam gitu, ayamnya gemuk-gemuk, melihat ternyata dia enggak mengucapkan Allahu barik, mati semua ayamnya. Paham ya? Pengaruh air ini tepat sekali. Sampai-sampai dipermisalkan apa tadi? Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, la sabaqahul ain. Niscaya apa? Takdir tersebut didahului oleh ain ini. Tapi enggak ada. Ain pun terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Jadi kalau melihat sesuatu yang kagum, ingat-ingat ya dengan wah, bagus sekali ini. Paham ya? Tapi Allahumma barik, masyaallah, subhanallah. Agar apa? Agar kita terhindar dari yang seperti ini. Fa hadhihi suratu tadammanat al-isti'adzata min jami' anwa'is syurur 'umuman wa khususan. Surat ini terkandung di dalamnya minta perlindungan dari seluruh jenis-jenis kejelekan secara umum dan secara khusus. Wadalat ala anna sihra lahu haqiqatan. Naam. Dan ini menunjukkan bahwa sihir itu dia memiliki apa? Memiliki hakikat. Anna sihra lahu haqiqatun. Bahwa sihir itu memiliki hakikat, kenyataan ada, nyata. Naam. Yukhsha min dararihi, dikhawatirkan dari bahaya sihir tersebut. Karena sihir itu kalau sudah mengena orang, terkadang orangnya ngelamun terus. Ngelamun. Kemudian kelihatannya banyak pikiran, mojok terus, enggak mau gabung dengan yang lainnya. Kemudian ditanya, "Makan enggak?" Paham ya? Seakan-akan intinya enggak kosong, yang dia ucapkan kosong ucapannya itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Na'am. Kemudian enggak fokus atau yang semisalnya. Nah, kalau makan pun seharusnya masuk ke mulut, malah larinya ke hidung misalkan. Saking intinya enggak fokusnya tadi itu. Paham ya? Allah musta'an. Macam-macam. Nah, barakallahu fiikum. Allah musta'an. Wa yasta'adu billahi minhu wa min ahlihi. Nah, maka diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sihir tersebut dan juga dari tukang sihir. Nah, barakallahu fikum, karena ancamannya berat, barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an. Kita selesaikan dikit lagi ya. Ma yastafadu minas surah, yang bisa diambil faedah dari surat ini. Pertama,
wujubul ta'awudz billahi wal isti'adzah bihi subhanahu min kulli makhufin la yaqdir al-mar'u 'ala daf'ihi li khafa'ihi aw 'adamil qudrah 'alaihi. Yang pertama, wajibnya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepadanya dari segala yang menakutkan yang seseorang tidak mampu menolaknya dikarenakan tersembunyi sesuatu tersebut dan karena tidak mampu untuk menolaknya. Yang kedua, tahrimun nafas fil 'uqad idh huwa minas sihr. Haramnya menghembuskan, menyemburkan, menyemprotkan pada tali yang diikat-ikat tadi itu karena itu termasuk bagian dari ilmu sihir. Wasihru kufrun wa haddus sahir darbuhu bis-sayf. Sihir itu adalah kekufuran, hukuman bagi pelaku sihir atau tukang sihir, nah barakallahu fikum, lehernya dipenggal dengan pedang. Bunuh hukumannya. Nah, ngeri. Ketiga, tahrimul hasad qat'iyyan, pengharaman rasa iri secara pasti, wa huwa da'un khatir. Hamala ibnu Adam ala qatli akhi wa hamala ikhwatu Yusuf ala al-kaidillah wa bihi akhraja Adam minal jannah wa bihi ukhrija Adam minal jannah. Artinya bahwasanya haramnya rasa atau sifat iri secara pasti haram karena iri itu penyakit yang berbahaya yang membawa menghantarkan ibnu Adam membunuh saudaranya karena iri, yang menghantarkan saudara-saudara Yusuf membuat makar kepada Yusuf karena iri. Yusuf terkenal orang yang ganteng, paham ya? Kemudian juga orang yang baik. Saudara-saudaranya iri sehingga nah barakallahu fikum memasukkan Yusuf ke mana? Sumur. Nah, bayangkan itu. Nah, wa bihi ukhrij Adam minal jannah, dan dengan sebab iri tersebut dikeluarkannya Adam. Nah, barakallahu wa bihi akhraja Adam minal jannah, dan dengan sebab iri tersebut, nah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari surga. Maksudnya irinya siapa? Iblis. Paham ya? Iblis laknatullah alaihi. Allah taala keluarkan Adam dari surga karena keirian iblis tadi itu. Nah, akhirnya membuat makar, dan Nabi Adam alaihissalam pun juga apa? Nah barakallahu fikum, terkena makar iblis tersebut. Dilarang makan, dilarang mendekati pohon khuld. Paham ya? Malah mendekat, akhirnya memakan buah tersebut yang Allah taala haramkan. Yang keempat, al-ghibtah. Ini tulisannya itu biar enggak gagal paham. Al-ghibtah tulisannya kayak gitu. Al-ghibtah laysat minal hasad. Ghibtah itu bukan termasuk iri yang dilarang. Lil hadits sahih, dikarenakan hadis yang sahih, la hasada illa fi tsnatain idil murad al-ghibtah. Tidak ada hasad, tidak ada rasa iri yang diperbolehkan kecuali pada dua tempat. Yang diinginkan dengan iri tersebut adalah al-ghibtah. Ghibtatun. Ghibtatun. Yang kelima, dalat hadis suratu ala anna sihra lahu haqiqah yukhsha min dararihi wa yasta'adu billahi minhu wa min ahlihi. Kemudian di dalam surat ini, surat Al-Falaq, menunjukkan juga bahwasannya sihir itu memiliki hakikat yang dikhawatirkan, ditakutkan bahayanya. Oleh karena itu apa? Diminta untuk berlindung kepada Allah taala dari sihir dan tukang sihir. Yang keenam, wa yadkhulu fil hasid, masuk juga dalam al-hasid, orang yang iri, al-a'in, orang yang diuji dengan ain dari itu. Li'annahu la tasdur ain illa min hasidin syirir atau syarir at-tab' khabithun nafas. Dikarenakan tidak akan muncul yang namanya penyakit ain ini kecuali dari orang yang iri, yang tabiatnya jelek dan juga buruk jiwanya. Yang ketujuh, yang terakhir, khassasallahu ta'ala fi irsyadina wa ta'limina al-isti'adah min asnafil thalathah wa hiya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, membimbing kita, mengajarkan kepada kita agar berlindung dari tiga macam. Paham ya? Tiga macam. Pertama, al-lail idza aduma dzalamu. Malam hari apabila sudah mulai apa? Gelap gulita. Malamnya sudah mulai menyeluruh gelap gulita. Li'annahu fil lail kama dzakara ar-Razi. Dikarenakan malam hari sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi, takhruj sibah min ajamiha. Keluar binatang-binatang buas dari sangkar-sangkarnya. Apa sarang? Dari sarang-sarangnya. Paham ya? Harimau, singa, nah barakallahu fikum, kalajengking, ular. Kalau malam hari kan sepi, jadi mereka mungkin leluasa itu istilahnya ya. Naam. Wal hawa min makannya, dan juga hawam itu bisa dikatakan serangga-serangga. Binatang-binatang, serangga-serangga keluar malam hari. Nah, barakallahu fikum, seperti serangga-serangga yang ada keluar malam hari. Nah, jangkrik atau yang semisalnya keluar malam hari. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an.
Wa yahjumus sariq wal muqabir. Naam. Dan apa? Mulailah menyerbu pencuri malam hari juga. Wal muqabir. Nah, barakallahu fikum, muqabir itu mungkin bisa jadi orang-orang yang jahat. Ya, perampok, pembegal misalnya. Wa yaqul harith, dan terjadi kebakaran biasanya malam hari juga. Karena yang membakar tersebut kan bisa jadi apa? Ingin melakukan tindakan kriminal malam hari biar enggak tahu orang itu istilahnya. Bakar, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, wa yaqilu fihi al-khaws. Naam. Wa yanba'is ahlus syar' al-fasad. Dan juga barakallahu fikum hafizakumullah di malam hari tersebut. Nah, barakallahu fikum, mulailah apa? Naam, sesuatu yang mengerikan itu terkadang muncul. Nah, malam hari orang kan takut juga, kebanyakan orang gangguan-gangguan mungkin bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu. Wa yanba'is ahlus syar' 'alal fasad, dan mulai tumbuh bangkitlah orang yang bikin kejelekan untuk bikin kerusakan malam hari juga. Wa kadzalika as-sahirat wal hasid wa qad taqaddama syarru dzalik. Seperti itu pula tukang sihir dan orang yang iri itu bisa jadi terjadi di malam hari juga. Biasanya kalau tukang sihir, mbah dukun atau yang semisalnya itu ritualnya malam hari, malam Jumat Kliwon, ya enggak? Nah, di bawah pohon beringin misalkan, bertapa di situ, barakallahu fikum, mengunyah apa tadi? Mengunyah kelapa atau yang semisalnya, baca mantra qomat kamit, semprotkan di situ. Allahul musta'an. Yang jelas hati-hati, barakallahu fikum, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan yang Allah taala ciptakan makhluk tersebut sebagai ujian, dan di balik ciptaan Allah taala ada hikmah yang sangat besar. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.